Pergi sana. Slowly Dewa Perang Negara Naga. Bibi, beri kami uang jajan. Kau sudah menakuti semua pelanggan. Dari mana aku bisa mendapatkan uang? Bisnisnya sangat bagus. Wan, kau pasti menyembunyikannya di suatu tempat. Baiklah kalau begitu. Kau wanita tua penjual panakut. Kau berani memukulku. Kau berani membuat masalah di wilayah kakak Yao. Tunggu saja kakak Yao yang akan menghadapimu. Polisi ada di sini. Tunggu saja kau wanita bau. Pergi. Bibi, apakah Anda baik-baik saja? Bibi, tanganku penuh minyak. Lihat. Jangan kotori tanganmu. Aku baik-baik saja. Senang Anda baik-baik saja. Terima kasih, Nak. Sama-sama saya akan pergi sekarang. Putriku sudah tumbuh besar sekali. Keluarlah. Dinding jenderal. Bawahanmu menghormati Dewa Perang Bangsa Naga. Tianlin muncul kembali. Bangkitlah. Jangan biarkan Xiao Yu melihat ini. Dewa Perang, mengapa Anda tidak mengakui nona tertua? Aku pergi saat dia masih sangat muda. Kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin memberinya terlalu banyak tekanan. Senin depan adalah ulang tahun nona tertua. Mengikuti instruksi Anda, undangan sudah disebarkan secara luas. Sangat bagus. Kali ini kembali ke Tianlin. Aku juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah mereka setia kepadaku. Benar, di depan nona tertua dan yang lainnya. Kau tidak boleh mengungkapkan identitasku. Ya. Restoran masih becek. Lepaskan saya. Yao Yuan bawahan Jiang Tong. Melepaskanmu. Kau memanggil polisi, menyebabkan aku kehilangan biaya perlindungan. Aku baru saja bingung bagaimana menghadapimu. Dorong wajahnya ke dalam wajan besi. Rusak wajahnya. Hanya wajah yang begitu cantik. Jika kau merusaknya untukku, aku akan mengambil nyawamu. Jika kakak Yao menyukainya, aku akan pergi memesan kamar, dan kemudian kau bisa mengurusnya. Bagaimana kalau begitu? Kau benar-benar cacing pita di perutku. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat pergi dan pesan kamar untukku. Hari ini aku ayahmu, juga ingin mencicipi rasa gadis pelajar ini. Baiklah. Adik kecil. Malam ini kakak besar ini akan memberimu waktu yang menyenangkan. Lepaskan dia. Bibi, apakah kau di sini untuk memprovokasiku? Tinggalkan Han Xiaoyu di sini. Aku bisa membiarkanmu dan anjing-anjingmu pergi tanpa terluka sedikit pun. Kau wanita tua penjual panakut. Berani memprovokasiku. Bagaimana bisa? Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Aku tidak berniat melawanmu. Menyerah begitu cepat. Itu benar. Di seluruh Beijing, siapa yang tidak tahu nama besar Yao Yuan? Yao Yuan belum pernah mendengarnya. Kau bahkan tidak tahu namaku. Namun kau berani mendirikan warung di sini. Hari ini saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan saya. Jadi orang yang selama ini menghalangi lapakku setiap hari adalah kau. Kalau begitu baiklah. Aku akan membereskan kalian semua sekaligus. Saya tidak menyangka Anda bibi tua tahu beberapa seni bela diri. Jadi kenapa? Saya sudah mengirim pesan kepada Tuan Jiang. Tuan Jiang di Beijing. Dia akan segera tiba. Jiang Tong mengelola Beijing hingga jadi seperti ini bertahun-tahun. Dan masih berani muncul. Bibi. Bibi, apakah Anda bosan hidup? Berani sekali memanggil Tuan Jiang dengan namanya. Apa? Gelar nama Jiang Tong tidak boleh diucapkan. Tidak masalah jika Anda tidak menghormati saya. Tuan Jiang mengelola keamanan Beijing bertahun-tahun.
dan memanggil Jenderal Bimin sebagai saudaranya. Jika Anda tidak menghormati Tuan Jiang, hari kematian Anda telah tiba. Siapa yang membicarakan saya di belakang saya? Jiang Tong Gubernur Biceng. Tuan Jiang, Anda datang tepat waktu. Wanita ini, dia hanyalah penjual panekuk di luar gerbang sekolah. Dia menolak bayar uang perlindungan dan melukai anak buah kami. Dia bahkan berani memanggil nama besar Anda. Di wilayah Beicheng saya, tidak ada orang seperti itu. Dan dia sebenarnya seorang wanita. Mengapa Anda memukul anak buah saya? Saya menemukan seorang gadis untuk dikenalkan kepadamu. Wanita ini menghentikan saya melakukannya. Apakah dia benar-benar begitu lembut? Jiang Tong, jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Serang dia. Bibi, Anda benar-benar bosan hidup. Beraninya Anda menyentuh Tuan Jiang. Sungguh menyedihkan. Saya khawatir Tuan Jiang malam ini harus membawa satu yang besar dan satu yang kecil. Dua wanita cantik ke kamar hotel. Penjual panekuk, Anda benar-benar berani memukul saya. Seseorang. Lucuti pakaiannya untuk saya. Saya ingin menggunakan tubuhnya untuk membuat panekuk. Jiang Tong, kau mengaku bersaudara dengan Jenderal Biming. Dia pasti benar-benar buta karena menyebut bajingan sepertimu saudaranya. Anda wanita bermulut cerdik. Apakah Anda percaya saya akan memanggil Jenderal Biming ke sini? Dan di depannya Anda harus berlutut dan memohon belas kasihan. Baiklah, panggil dia. Selama dia datang, hukuman apapun yang kau inginkan untukku dapat diterima. Jenderal. Apel. Anda melapor kepada Dewa Perang Negara Naga. Tidak bisa datang. Biarkan saya yang mengurus mereka untuk Anda. Saudara, jangan khawatir. Nanti, saya akan mencari Anda untuk minum. Sayang sekali. Seseorang serendah Anda. Anda tak akan berkesempatan bertemu Jenderal Biming. Jenderal Biming sibuk setiap hari dengan banyak urusan. Dia melapor kepada Dewa Perang Negara Naga. Bawa dia pergi. Tuan Jiang, wanita ini meniru Anda. Dia juga mengaku kenal dengan Jenderal Biming. Restoran nasi Beicheng. Datanglah sekarang. Wanita celaka. Anda seorang penjual panekuk. Bagaimana bisa Anda punya nomor telepon Jenderal Biming? Jika dia punya nomor telepon Jenderal Biming, saya bahkan punya nomor Dewa Perang Negara Naga. Salam Jenderal Biming. Jenderal, wanita ini sangat kurang ajar. Anda tidak hanya berani bergosip di belakang Anda, dia juga berpura-pura mengenal Anda. Jiang Tong. Saya dengar kamu telah memberitahu semua orang di luar bahwa kamu dan saya adalah saudara. Bawahan ini tidak berani. Itu semua hanya gosip oleh orang lain. Jika Yang Mulia membutuhkan bawahan ini di sisi Anda untuk membantu Anda, bawahan ini akan sangat merasa terhormat. Kamu masih berani menyimpan hayalan seperti itu? Bawahan ini tidak berani, bawahan ini tidak berani. Yang Mulia, Tuan Jiang hanya terlalu mengagumi reputasi bergengsi Anda. Itulah mengapa dia menyebutkannya. Ini semua salah wanita ini. Dialah yang benar-benar meremehkan Anda. Dia baru saja mengklaim. Sungguh murid yang baik yang diajarkan oleh Jiang Tong. Orang berbicara dengan jelas, anjing menyela. Saya meminjamnya. Saya salah bicara. Kamu menggunakan reputasi saya untuk menyombongkan diri dan menipu orang lain di luar. Kamu harus dihukum. Berlututlah. Masing-masing dari kalian tampar diri sendiri 100 kali. Yang Mulia, mengapa Anda tidak menghukum wanita itu? Apakah kamu menguji kesabaran saya? Apakah kamu tidak puas dengan keputusan saya? Yang Mulia, mohon ampuni saya kali ini. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi, Yang Mulia. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi.
Aku membiarkan anak itu menderita. Bawa dia kembali. Bibi, saya baru saja bermimpi. Saya bermimpi Anda adalah ibu saya. Kalau begitu, jika kau bersedia, mengapa kau tidak memanggilku ibu? Ayah saya berkata, aku punya seorang ibu. Dia meninggalkanku saat aku masih sangat kecil. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Aku membencinya. Aku tidak mau memanggilmu ibu. Aku akan memanggilmu Bibi Show, baiklah. Bagus. Anak yang baik. Kau bisa memanggilku apa saja. Keluarga. Bibi Show, ini rumahku. Kemana kamu lari? Ayah. Bibi Show membawaku pulang hari ini. Handa Chuan, ayah dari Han Xiaoyu. Zhou-Lin. Kalian berdua saling kenal. Itu luar biasa. Bibi Show sangat baik. Dia yang menyelamatkanku dan membawaku kembali. Zhou-Lin, dasar wanita murahan. Beraninya kamu menunjukkan wajahmu di sini lagi. Handa Chuan, kau yang merebut anak itu saat itu. Semua tunjangan anak selama bertahun-tahun ini. Aku membayar jumlah penuh. Mengapa aku tidak boleh menunjukkan wajahku di sini? Omong kosong. Saya belum melihat satu sen pun. Saya dengar sejak kamu kembali kamu membuat panaku. Namun kamu berpakaian begitu terhormat. Uang apa yang kamu miliki untuk membayar tunjangan anak? Silakan saja bicara omong kosong tepat di depan anak itu. Kamu, apakah itu benar-benar ibuku? Nah, kau bukan ibuku. Aku tidak punya ibu, aku membencinya. Lihat itu. Anak itu bahkan tidak mengakui kamu. Sekarang pergi. Kau berani menyuruhku, Inyah? Mengapa saya tidak berani? Kamu seorang penjual panaku. Jangan bilang kamu berharap saya mengantarmu keluar. Kamu tidak mau pergi? Kalau kamu tak pergi, Xiaoyu akan menyeretmu keluar. Han Xiaoyu. Ikut denganku. Tuan Jiang. Saya dengar putri saya buta hari itu. Dan menyinggung Tuan dan saudara Yao. Itu sebabnya saya membawanya ke sini untuk minta maaf. Penjual panekuk itu. Apakah dia istri Anda? Penjual panekuk. Tidak, dia bukan. Putri saya. Belum punya ibu sejak dia kecil. Dia hanya mengakui saya. Dia hanya mendengarkan saya. Ayo, cepat minta maaf kepada kakak. Membungkuk dan minta maaf. Tuan Jiang, saya minta maaf. Nah, kemarilah. Mendekatlah dan biarkan Tuan Jiang melihat. Ambil uangnya, tinggalkan gadis itu. Jika Anda bersikap baik, akan ada lebih banyak lagi nanti. Tuan Jiang, uang ini tidak akan menutupi utang judi saya. Bisakah Tuan menambahkan sedikit lagi? Mengapa Anda tidak melihat diri Anda sendiri? Jika kamu tidak memiliki gadis cantik ini, kamu bahkan tidak akan mendapatkan sebanyak ini. Apa sebenarnya yang sedang kau coba lakukan? Ayahmu perlu keluar sebentar. Dia menyuruhmu menunggunya di sini. Benar, Han Tua? Ya. Tunggu saya sebentar. Ayah. Lepaskan aku. Apa yang sedang kau lakukan? Tuan Jiang mengizinkanmu menonton kartun. Nah, ini semua salah ayah. Karena tidak kompeten. Saya punya utang judi yang besar. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya bisa menggunakanmu sebagai pengganti. Handa Chuan, aku melihatmu membawa Xiaoyu menemui Jiang Tong. Aku tahu tidak ada hal baik yang akan terjadi. Kau jelas membawa Xiaoyu ke atas bersamamu. Mengapa hanya kau yang turun? Di mana dia? Wanita panaku, mengapa kamu ada di mana-mana? Xiaoyu adalah putriku. Kemana saya membawanya bukan urusanmu. Handa Chuan, aku memberitahumu. Aku sudah memeriksa. Kau berutang kompensasi besar kepada keluarga Qin. Jika kau berani menggunakan Xiaoyu sebagai pengganti, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tuan Jiang kedatangan tamu. Jangan masuk. Dua anjing penjaga mencoba menghalangi jalanku juga. Siapa yang kamu sebut anjing? Aku tidak ingin berteriak dan membunuh di depan putriku.
Jika kau bersikap baik, maka menyingkirlah dari jalanku. Bagaimana jika saya menolak? Menolak? Hari ini Tuan Jiang akan memberimu pelajaran yang setimpal. Berhenti. Binatang. Wanita keji, kamu merusak rencana saya lagi. Pengawal. Kamu memiliki jalan menuju surga tetapi memilih untuk tidak mengambilnya dan menerobos masuk ke gerbang neraka. Karena kami secara aktif mengantarkan dirimu ke depan pintu saya. Jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Bagaimana? Gubernur Jiang, apakah kau pikir kau bisa bersikap keras hari ini? Apakah saya bisa bersikap keras atau tidak? Kalian berdua ibu dan anak nanti akan mengetahuinya. Biarkan saya menyerang lebih dulu. Tamparan ini adalah untuk putriku. Kamu wanita keji. Saya telah berada di Tianlin selama bertahun-tahun. Tidak ada yang saya inginkan yang belum saya dapatkan. Kamu tidak terkecuali. Orang sepertimu benar-benar menjadi gubernur Beicheng. Pantas saja keamanan publik di Beicheng semakin buruk dari tahun ke tahun. Pengawal, telanjangi wanita ini. Saya ingin melihat dengan jelas, apakah dia memiliki 3 tambahan atau 6 lengan. Berani menantang saya Jiang Tong. Sepertinya, kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Tapi kamu mungkin tidak tahu. Saya Jiang Tong bisa menjadi gubernur Beicheng dengan mengandalkan berjuang naik pedang demi pedang, luka demi luka. Menghadapi hanya satu wanita sepertimu sudah lebih dari cukup. Gubernur Beicheng, jika semua gubernur menindas orang seperti ini, maka posisi gubernur ini tidak layak dipegang. Karena kamu menolak untuk patuh, maka saya tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Bibi Show. Nak, jangan takut. Bersembunyilah di samping. Ibu akan melindungimu. Baiklah. Aku juga akan mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah kau kepala gubernur Beicheng benar-benar pantas atau cuma terkenal. Gubernur Beicheng, kekuatanmu tidak ada yang istimewa. Pergi. Kamu wanita keji, kamu tunggu saja saya. Yao Yuan, kamu tidak perlu datang bekerja besok. Juga mengenai 500.000 saya. Bawakan itu kepada saya dalam waktu 1 bulan. Kalau tidak, saya akan membuatmu membayar. Dewa Perang. Lokasi perjamuan telah diputuskan. Haruskah bawahan Anda mengawal Anda dan Nona tertua ke perjamuan? Tidak perlu. Aku ingin memberi Xiao Yu kejutan. Sesuai perintah Anda. Xiao Yu, besok adalah hari ulang tahunmu. Kau telah menderita begitu banyak penghinaan. Aku pasti akan membantumu mendapatkan semua itu kembali. Aula perjamuan. Sehat selalu. Mengapa kau membawaku ke sini? Ini tidak terlihat seperti tempat yang bisa kita masuki. Hari ini adalah ulang tahun Xiao Yu kita. Ibu sedang bersiap untuk merayakan ulang tahunmu di sini. Kau tidak salah kan? Aku takut kita akan diusir oleh keamanan. Jangan khawatir, lihatlah. Bukankah ini penjual panaku? Nenek tua, hari ini adalah upacara penganugerahan Komandan Sheng. Cepat bawa pergi binatang kecilmu ini. Pinyahlah dan kembali ke tempat asalmu. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu nenek tua. Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk ke sini? Apa? Jika orang sepertimu bisa masuk, mengapa kami tidak bisa? Saudara Yao, wanita malang ini datang untuk membuat masalah di perjamuan Dewa Perang. Ini mempermalukan kami orang-orang Beicheng. Perjamuan ini diselenggarakan oleh Dewa Perang Bangsa Naga, khusus untuk yang baru diangkat. Upacara penganugerahan Komandan Tianlin. Tuan Jiang kami juga termasuk di antara tamu undangan. Tapi kamu
dengan keterampilan amatir itu. Gelar apa yang dianugerahkan Dewa Perang kepadamu? Beritahu kami, agar kami bisa tertawa terbahak-bahak. Si manis kecil, Tuan Jiang kami, benar-benar memiliki surat undangan Dewa Perang. Bagaimana denganmu? Jika kamu dan ibumu penjual panekuk yang malang, tidak ingin diusir, sebaiknya kamu cepat dan patuh datang ke sisi Tuan Jiang. Bocah kecil, Tuan Jiang datang hari ini secara khusus untuk meminta Dewa Perang Bangsa Naga untuk membantunya melampiaskan amarahnya untuk berurusan dengan seluruh keluargamu. Mengapa kamu masih ragu? Benar. Dan ayahmu yang bertingkah seperti penjilat baru 2 hari yang lalu berlutut di hadapan Tuan Jiang kami, memohon kepada Tuan Jiang kami, mengatakan dia harus menangkap ibumu untuk melampiaskan amarahnya padanya. Jika kamu memikirkan ibumu, maka ikutlah dengan saya. Saya masih bisa memberikan kata-kata yang baik untukmu. Kamu mau kemana? Mereka semua adalah tokoh berpengaruh di Bicheng. Dewa Perang pasti akan mempercayai apa yang mereka katakan. Ayah dan ibuku, aku tidak mau. Biarkan mereka mengejekmu di depan umum. Tuan Biming telah tiba. Nona Show, saya terlambat. Kami mengundang Anda dan putri Anda yang terhormat untuk duduk di kursi utama. Wanita ini tidak kaya maupun berkuasa. Bagi Tuan Biming, mengapa dia diperlakukan dengan sangat baik? Jenderal Besar Biming, tetapi dia berada di bawah Dewa Perang Bangsa Naga. Bawahannya yang paling cakap dan terpercaya, yang ditakuti dan dihormati semua orang. Mengapa dia memperlakukan wanita ini dengan penghormatan seperti itu? Saya tidak tahu jenis keberuntungan luar biasa apa yang dimiliki duo ibu dan anak ini. Jenderal Besar Biming yang dihormati semua orang sebenarnya bersikap sangat baik kepada mereka. Astaga, ibu dan anak ini ternyata diantar secara pribadi ke meja oleh Jenderal Besar Biming. Dan itu adalah kursi utama. Jika Anda bertanya kepada saya, pasti ada kesalahpahaman di sini. Wanita tua ini pasti telah berlagak dan menipu orang, menyamar sebagai identitas selebriti. Dia menipu jenderal. Tuan Jiang akan segera tiba. Saya harus memastikan dia dengan benar, mengingatkan Jenderal Besar. Jenderal, laporan pertempuran telah tiba dari perbatasan timur. Saya harus pergi menanganinya. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa Xiaoyu? Mengapa Jenderal Besar Biming begitu sopan padamu? Karena ibuku dan Jenderal sangat dekat. Aku tidak percaya jika Jenderal sangat akrab denganmu. Mengapa dia tidak mencarikanmu pekerjaan yang bagus, malahan membiarkanmu jual panekuk? Lihat itu. Bahkan anakmu sendiri tidak percaya omong kosongmu. Saya sudah menanyakan. Keluarga Xiao dari Dongchen tidak datang hari ini. Anda pasti telah menyamar sebagai identitas Nona Xiao dari Dongchen. Tepat sekali. Seorang wanita penjual panekuk bisa menghadiri perjamuan Jenderal Biming. Semua orang yang hadir, siapapun yang punya otak tahu bahwa Anda hanya di sini untuk membuat panekuk untuk dimakan semua orang, bukan? Bibi, di perjamuan Dewa Perang Bangsa Naga ini, jika Anda dapat secara terbuka membuat ratusan panekuk, lupakan Jenderal Besar Biming. Bahkan Dewa Perang Bangsa Naga harus menghargai Anda. Mungkin Jenderal bahkan bisa menghadiahkan Anda gerobak panekuk baru, sehingga anak nakal ini dapat mengikuti jejak ibunya dan membuat panekuk bersama Anda. Putriku, jangan khawatir. Ibu pasti akan membuat mereka meminta maaf kepadamu secara terbuka. Aku bukan anak kecil lagi. Berhentilah membodohiku. Setiap orang dari mereka kaya atau bangsawan. Bagaimana mungkin mereka meminta maaf padaku? Percayalah pada ibu. Ibu pasti bisa mewujudkannya. Aku tahu kau ingin memberiku kompensasi. Tapi, Jenderal Besar Biming dan Dewa Perang Negara Naga, orang macam apa mereka? Berhentilah membodohiku. Benar. Dewa Perang Bangsa Naga adalah tokoh tingkat atas di seluruh bangsa naga. Jika bukan karena komandan perlu mengadakan perjamuan di Tianlin, Dewa Perang Bangsa Naga tidak akan merendahkan diri untuk datang ke tempat seperti Tianlin untuk mengadakan perjamuan. Itulah yang dikatakan Tuan Jiang. Tuan Jiang berbicara dengan sangat baik. Bukankah ini gadis kecil dari keluarga Han itu? Dan ibu yang menjual panekuk itu? Bagaimana bisa? Setelah berpakaian bagus, mereka lari ke sini untuk mengemis makanan. Dan mereka bahkan duduk di meja utama Dewa Perang Bangsa Naga. Itu adalah Jenderal Biming yang mengizinkan kita duduk di sini. Bicara omong kosong. Upacara penganugerahan Dewa Perang Bangsa Naga. Setiap orang yang hadir telah diundang secara pribadi oleh Dewa Perang Bangsa Naga.
Mana undangan Anda? Keluarkan dan biarkan semua orang melihat. Petugas keamanan. Halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Tidak menyangkakan. Hanya karena Anda berpakaian bagus. Anda pikir Anda bisa menyelinap masuk dan selesai. Mereka membutuhkan undangan. Serius, jika Anda tidak mampu membesarkan anak, Anda ke perjamuan Dewa Perang untuk mengemis makanan. Mengapa Anda tidak bercermin? Perjamuan Dewa Perang Bangsa Naga. Apakah itu tempat yang Anda, penjual panekuk miskin, bisa masuk tanpa izin? Bukankah itu hanya undangan? Undangan yang dikirimkan tidak diketak sembarangan. Undangan itu dikeluarkan langsung oleh Dewa Perang Bangsa Naga. Jumlahnya tidak hanya terbatas, tetapi juga memiliki kode anti pemalsuan. Orang-orang yang datang ke sini adalah orang kaya atau berkuasa. Ini bukanlah sesuatu yang orang seperti Anda yang menjual panekuk mungkin bisa bayangkan. Beiming ini cukup teliti dalam pekerjaannya. Siapa Anda? Beraninya Anda langsung menyebut gelar terhormat Jenderal Besar Beiming. Jenderal Beiming adalah tuan rumah perjamuan ini. Kalau dia punya gelar, orang akan memanggil dengan gelar itu. Jika kamu keberatan, kamu bisa pergi mengadu padanya. Anda punya keberanian yang luar biasa. Gelar terhormat Jenderal Beiming bukan sesuatu yang bisa Anda teriakan sembarangan. Dan Anda bahkan berani memerintahnya. Saya khawatir begitu Jenderal Beiming tiba, dia akan mengusir Anda dari seluruh Tianlin. Kita tidak boleh menyinggung Jenderal Besar Beiming. Kita harus segera pergi. Seperti yang saya katakan, siapa yang akan memberikan undangan kepada seseorang yang menjual panekuk? Mengapa Anda tidak menatap dengan jelas? Tempat macam apa ini? Petugas keamanan seret mereka pergi. Petugas keamanan saya baru menerima pemberitahuan. Nona Xiao dan putrinya tidak memerlukan undangan. Siapa yang memberikan pemberitahuan itu? Jenderal Beiming. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Jenderal Beiming? Keamanan baru saja menerima pemberitahuan. Apa hubungan mereka? Saya berada di gerbang sekolah, dan saya melihat dia mendirikan lapaknya begitu lama. Orang macam apa dia? Saya tahu betul. Bahkan jika dia bereinkarnasi 10 kali, dia tetap tidak akan layan bagi Jenderal Beiming. Seseorang dengan kaliber seperti itu, Tuan Jiang, saya pikir dia pasti menyuap penjaga keamanan. Kalau begitu saya mengerti. Jenderal Beiming pasti telah tertipu olehnya. Jika keamanan tidak bertindak, saya yang akan bertindak. Seng Siki Komandan Tianlin. Komandan, ada 2 wanita busuk menyebabkan masalah di perjamuan penghargaan Anda. Saya ingin melihat dengan tepat siapa itu menyebabkan masalah di perjamuan pelantikan saya. Itu adalah tempat protagonis perjamuan penobatan hari ini. Sang Ziki, Komandan Tianlin. Dia adalah orang di wilayah Tianlin yang memegang kekuasaan dan pengaruh terbesar. Tidak heran Dewa Perang Bangsa Naga akan memimpin Jenderal Besar Beiming untuk memberi penghargaan secara pribadi kepadanya. Kedua wanita ini benar-benar tamat. Mereka benar-benar dengan bodohnya menyinggung Komandan Seng, lupakan mendirikan warung. Jika mereka tetap tinggal di Tianlin, bahkan mengemis pun akan sulit bagi mereka. Itu salah mereka sendiri bahwa mereka berdua tidak tahu batas diri dan benar-benar datang ke perjamuan Dewa Perang Bangsa Naga. Itu pantas. Mari kita tunggu dan tonton saja pertunjukannya. Dewa Perang Bangsa Naga kali ini merendahkan diri untuk mengadakan perjamuan pelantikan ini untuk saya. Ini bukan untuk orang-orang seperti kalian, individu yang tidak berwenang ini, untuk datang dan mengganggu ketertiban. Bagaimana aku seorang wanita dengan seorang anak? Mengganggu ketertiban. Dasar wanita keji. Perjamuan semacam ini hanya dihadiri oleh mereka yang memiliki jasa militer dan tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai kalangan. Boleh saya tanya jasa apa yang kalian berdua miliki? Tokoh berpengaruh mana kalian ini? Sepertinya, komandan yang baru diangkat ini, Seng Siki dari Tianlin, ternyata sangat sombong. Dewa Perang Negara Naga, benar-benar salah menilainya. Dewa Perang Bangsa Naga juga. Seseorang yang berani kalian bicarakan dengan santai. Pengawal, tangkap wanita ini dan ikat dia untukku. Saya akan atas nama Dewa Perang memberikan pelajaran yang baik kepada orang rendahan yang melanggar hukum semacam ini. Tidak, jangan tangkap dia. Xiaoye, apakah kamu benar-benar mengkhawatirkan ibu? Menyinggung Dewa Perang Negara Naga tidak akan berakhir baik bagi siapapun. Aku hanya tidak ingin melihat pemandangan seperti ini terjadi. Ini adalah perjamuan penghargaan Dewa Perang saya, bukan lokasi syuting drama jam 8 malam. Pengawal, mengapa kalian belum mengusir mereka? Jika mereka sampai memprovokasi Dewa Perang, tidak seorang pun di sini dapat menanggung akibatnya. Apa yang Anda katakan benar. Wanita ini tidak memiliki statut atau gelar. Dia hanyalah wanita miskin penjual panekuk. Apa seseorang yang menjual panekuk juga berhasil menyelinap masuk ke perjamuan Dewa Perang Bangsa Naga? Dia pasti benar-benar bosan hidup. Aku juga tidak menyalahkannya. Dewa Perang Bangsa Naga merendahkan diri untuk mengadakan acara besar di Tianlin. Orang mana yang hadir yang tidak ingin melihat sekilas kehadiran terhormat Dewa Perang Bangsa Naga?
Benar keberadaan Dewa Perang itu misterius. Kali ini, mereka yang memenuhi syarat untuk berada di perjamuan dan melihat sekilas kemegahan Dewa Perang telah memupuk berkah ini selama beberapa kehidupan. Mereka kaya atau bangsawan. Bagi dia orang kelas bawah. Untuk benar-benar bersaing dengan kami demi kesempatan ini. Benar-benar tidak tahu malu. Komandan Zeng, bolehkah saya merepotkan Anda? Segera keluarkan ibu dan anak ini. Jangan sampai mereka merusak lantai olah perjamuan kelas atas seperti ini. Seorang wanita miskin penjual panekuk benar-benar bisa menyelinap ke tempat kelas atas seperti itu. Tampaknya saya sebagai pejabat Tianlin harus menanggung tanggung jawab ini. Seret mereka pergi. Apel. Sepertinya Anda sengaja mencoba membuat masalah di perjamuan pelantikan saya. Xiang Ziki yang menyebabkan masalah di perjamuan penobatan. Aku khawatir itu bukan aku kan. Berhenti bicara omong kosong. Anda berani memukul pengawal saya dari Komando Tianlin. Jika saya tidak menghukum Anda atas kejahatan Anda, saudara-saudara saya tidak akan yakin. Oleh karena itu, sebaiknya Anda sekarang juga berlutut dan mengakui kesalahan dengan patuh. Mohon kepada saya dan saudara-saudara saya untuk memaafkan Anda. Jika tidak, Kalau tidak apa? Anda berani memprovokasi saya. Anda percaya atau tidak, saya sekarang akan menelepon Jenderal Besar Beiming, panggilan telepon, dan memintanya mengirim orang untuk menyeret Anda pergi, dan kemudian menghukum Anda atas kejahatan Anda. Mengapa aku tidak berani? Telepon dia sekarang juga. Aku akan menunggu di sini. Aku ingin melihat Jenderal Agung Beiming ini. Bagaimana dia berencana menghukumku? Baiklah. Jenderal. Begini. Ada seorang wanita di perjamuan yang membawa seorang anak dan menyebabkan masalah. Dia pasti menyamar sebagai tamu terhormat untuk menyelinap masuk. Saya mohon Jenderal agar saya menangani mereka. Apel. Ya. Siap laksanakan. Saya pasti akan menyampaikan pesan itu. Ada apa, Komandan? Ekspresi. Bagaimana kelihatannya? Komandan. Apakah Jenderal Besar mungkin berpikir kami tidak cukup cepat menyingkirkan wanita penjual panekuk ini dan anak nakalnya? Apakah dia marah? Ini semua salahku. Jika aku menyingkirkan mereka lebih cepat, tidak akan ada masalah. Aku akan menyeret mereka pergi sekarang juga. Pelacur bau. Cepat bawa anak nakalmu. Dan ya. Bodar. Komandan. Mengapa Anda memukul saya? Komandan, saudara-saudara bermaksud baik. Jika Anda berpikir ini, diam. Jenderal Besar Bimin berkata, Nona Shako dan Putri Keluarga Han adalah tamu dari Dewa Perang Negara Naga. Seorang pengemis kecil. Putri terhormat macam apa dia? Apakah Jenderal Besar Bimin sudah gila? Bodoh tak tahu diri. Kau, bodoh. Berani kau menghina Jenderal Besar Bimin? Apakah kau mencoba membuatku terbunuh? Komandan, saya tidak sengaja melakukannya. Saya hanya tidak bisa percaya bahwa seseorang yang menjual panekuk di warung jalanan sebenarnya adalah tamu dari Dewa Perang Negara Naga. Padahal jelas kami adalah tamu terhormat dari Dewa Perang Negara Naga. Kalau aku izinkan orang bodoh sepertimu hadir di perjamuan, aku benar-benar akan diseret dan dihancurkan olehmu. Komandan, saya sama sekali tidak akan menyeret Anda ke bawah. Apapun yang Anda ingin saya lakukan, saya akan melakukannya. Saya sama sekali tidak akan berbicara omong kosong. Baiklah, bagus. Kalau begitu Anda sekarang, di depan semua orang, meminta maaf kepada Nona Shou. Katakan dengan lantang, apa yang baru saja Anda katakan menghina Jenderal Beiming hanyalah salah ucap. Mohon Nona Shou maafkan saya. Kita tidak boleh membiarkan Jenderal Beiming tahu. Komandan, Anda ingin saya seorang gubernur Beijing pergi meminta maaf kepada penjual panekuk. Aku minta maaf. Kamu bilang, keluarga Komandan Zeng baru saja mempersulit pasangan ibu dan anak itu. Jika Jenderal Beiming memberitahu Dewa Perang. Tidak mungkin. Dewa Perang paling benci bawahan yang menyalahgunakan kekuasaan. Belum lagi, seseorang di posisi Komandan Tianlin sepertinya pernah menjadi milik. Jiang Tong harus dipaksa untuk meminta maaf kepada Nona Shou. Kalau tidak, Komandan Tianlin kemungkinan akan kesulitan mempertahankan posisi ini. Nona Shou, saya tidak tahu bahwa Anda adalah tamu terhormat hari ini. Saya telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Apakah orang yang kamu sakiti hanya aku sendiri?
Siapa lagi? Sepertinya, Tuan Jiang di bawahmu ini memang memiliki ingatan yang buruk. Tapi kamu seharusnya tahu, siapa lagi orangnya kan? Bodoh. Cepat minta maaf kepada putri keluarga Han. Apa? Saya harus meminta maaf kepada anak nakal kecil. Meskipun putriku masih muda, dia tidak akan mentolerir pelanggaranmu. Jiang Tong, kamu berlutut dan meminta maaf padaku. Ketulusan seperti itu adalah satu-satunya cara yang akan kuterima. Shaolin. Anda bersuka cita atas keberhasilan Anda. Komandan Xiang, sepertinya Tuan Jiang di bawahmu tidak terlalu puas dengan pengaturanmu. Mengapa kamu tidak datang sendiri? Kau bodoh. Apakah Anda benar-benar ingin saya berlutut di hadapan mereka? Jika Anda memiliki pemikiran seperti ini, Anda dapat segera keluar dari Tianlin untukku. Jangan pernah bermimpi menjadi gubernur Bicheng lagi. Tuan Jiang, demi masa depan Anda, demi mata pencaharian saudara-saudara kita, Anda harus menelan harga diri Anda sebentar. Yao Yuan, apakah kau tidak punya rasa malu? Ini tidak meminta Anda untuk berlutut. Sayalah yang berlutut. Jika saya berlutut dan dapat memulihkan martabat komandan, serta memulihkan status kita sebelumnya, maka saya bersedia mengorbankan martabat saya, tanpa ragu. Jiang Tong, apakah Anda mendengarnya? Bawahan Anda lebih masuk akal daripada Anda. Nona muda. Saya seharusnya tidak menyinggung Anda. Mohon maafkan saya Anda dan ibu Anda. Mohon jangan laporkan ini kepada Jenderal Biming. Bisakah aku memaafkannya? Kamu adalah tamu muda paling terhormat di seluruh perjamuan ini. Jika kamu mengatakan memaafkan, ibu tidak akan mempermasalahkan hal ini dengan mereka. Aku memaafkanmu. Terima kasih. Terima kasih Nona Shou. Dan kemurahan hati putri berharga itu. Saya harap di masa depan, Anda bisa mengucapkan beberapa kata baik untuk saya di hadapan Dewa Perang. Apakah kamu berbicara dengan baik atau tidak? Tergantung pada suasana hati putriku, namun aku berharap Komandan Xiang mengingat pelajaran ini dan tidak pernah lagi meremehkan orang lain. Aku tahu kau ingin membela kami. Tapi Komandan Xiang, kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Dia sudah dihukum. Tidak, bukan itu. Xiao Ye, kamu benar-benar sangat baik. Komandan Xiang, karena Xiao Yu sudah memaafkanmu, maka aku juga tidak akan mempermasalahkan hal ini. Bagaimana bisa begitu? Apakah Komandan Xiang merasa bahwa permintaan maaf yang ditujukan kepada kami ibu dan anak sangat memalukan? Hamba yang rendah hati ini tidak berani melanggar dekret Jenderal Biming. Nona Shou, Nona Han, silakan duduk di kursi kehormatan. Layak mendapat gelar Dewa Perang dan Jenderal Biming. Mereka punya status. Jika ada yang berhasil terhubung dengan mereka, mereka bisa berubah dari pegar menjadi Phoenix. Lihat itu. Bahkan seseorang seperti Komandan Xiang harus tunduk dan rendah hati. Betapa mengesankan. Saya mengenal Komandan Xiang dengan baik. Dia pasti tak akan membiarkan masalah ini berlalu. Jika Anda tidak percaya, mari kita tunggu dan lihat. Wanita sialan itu. Dia benar-benar berani. Orang lain memanggil anak kecilnya sendiri putri berharga. Ya. Zhuo Linghai dan Zhuo Lingbai, cepat bawa orang ke sini. Baiklah. Nona Shou, saya dengar kali ini, setelah upacara penganugerahan selesai, Dewa Perang Bangsa Naga juga akan mengadakan upacara pengakuan untuk menyambut putri yang dengan susah payah berhasil dia temukan dan bawa kembali. Saya ingin bertanya kepada Nona Shou, Anda dan putri Anda. Hadiah yang berharga telah disiapkan untuk putri berharga Dewa Perang. Langkah Komandan Xiang benar-benar kejam. Wanita bermarga Shou ini, bahkan jika dia mendapat manfaat dari gengsi Dewa Perang Bangsa Naga, dia tetap tidak bisa mengubah statusnya yang rendah. Yang lebih konyol lagi adalah Jenderal Biming barusan memanggil putrinya putri berharga, namun dia begitu tidak tahu malu, tanpa sedikit pun rasa malu. Seorang gadis yang ibunya menjual paneku, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan putri Dewa Perang Bangsa Naga? Tentu saja tidak. Nona Shou, saya tidak tahu mengapa Jenderal Biming terpesona oleh Anda. Tetapi saya ingin Anda mengingat ini dengan jelas. Anda dan putri Anda akan selamanya tidak mampu
diakui oleh lingkaran ini. Jangan pikir hanya karena menghadiri perjamuan, Anda bisa terbang ke dahan dan menjadi burung Phoenix. Komandan Seng sedang berjuang untuk bertahan hidup. Tapi kamu masih punya banyak yang perlu dikhawatirkan. Apa maksudmu? Komandan Tianlin saya tidak dianugerahkan oleh Dewa Perang. Dewa Perang kali ini datang khusus untuk menganugerahkan gelar. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Ini adalah kursi Dewa Perang yang mulia. Kemanapun Dewa Perang pergi, kursi ini mengikutinya. Perjamuan hari ini disiapkan oleh Dewa Perang khusus untuk saya. Dia akan duduk di kursi ini sebentar lagi untuk menganugerahkan gelar kepada saya. Kursi itu sungguh indah. Bolehkah aku duduk di atasnya? Tentu saja kamu bisa. Hanya Dewa Perang yang boleh duduk di kursi ini. Kalian orang-orang miskin tingkat bawah. Jika kalian berani mendekatinya setengah langkah pun, aku akan menebas kalian. Bagaimana jika aku tidak hanya mendekatinya, tetapi juga meminta putriku duduk di atasnya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika putriku tidak duduk di kursi ini, aku khawatir upacara penobatan Komandan Xiang tidak akan diadakan dengan sukses. Dia gila, Shaolin. Omong kosong macam apa yang kamu ucapkan? Aku dengar Komandan Xiang untuk upacara penobatan ini menghabiskan banyak uang, membeli lusinan undangan, hanya agar kenalan bisa menyaksikan Dewa Perang menganugerahkan gelar kepadanya. Apakah ini benar? Saya berlutut di hadapan Jenderal Beiming selama setengah hari, memohon belas kasihan Dewa Perang padanya. Baru kemudian saya mendapatkan selusin tempat. Saya belum pernah memberitahu siapapun. Bagaimana dia seorang penjual panakuk bisa tahu secara terbuka siapa sebenarnya Anda? Bagaimana jika aku memberitahumu? Aku adalah Dewa Perang. Apakah kamu berani mempercayainya? Anda berbicara omong kosong. Kau wanita show? Meniru Dewa Perang adalah kejahatan besar. Ketika saatnya tiba, bahkan Jenderal Beiming tidak akan bisa melindungi Anda. Apakah Anda percaya bahwa saya sekarang bisa mengeksekusi Anda atas nama Dewa Perang? Zhu Linghai utusan khusus. Zhu Lingbai utusan khusus. Jiang Tong Komandan Bei Cheng menyambut Zhuo Linghai dan Zhuo Lingbai. Kami diperintahkan oleh Dewa Perang untuk bertugas sebagai utusan khusus untuk menangani orang yang meniru Dewa Perang, wanita ini. Semua hal yang berkaitan dengan Dewa Perang ditangani oleh Jenderal Beiming yang diangkat sebagai utusan khusus. Kapan kamu diangkat? Dewa Perang berkata, Jenderal sedang sibuk menyiapkan perjamuan ilahi dan secara khusus mengutus kami berdua untuk meringankan kekhawatiran Dewa Perang. Kurang ajar, dari mana asalmu? Beraninya kau mendekati Dewa Perang? Sekarang ingat, benar, kursi ini hanya Dewa Perang yang bisa duduk di dalam. Semua orang lain bahkan tidak punya hak untuk menyentuhnya. Kamu berani menyentuh putriku. Kamu mencari mati. Jika kami menyentuhnya, kami menyentuhnya. Beraninya kau menyentuh kursi Dewa Perang? Itu sudah cukup membuatmu mati 100 kali. Kalau begitu kita lihat saja, apakah kamu memiliki kemampuan? Shaolin, kamu terlalu sombong. Biar aku beritahu kamu tentang Zhuo Linghai dan Zhuo Lingbai. Orang seperti apa mereka sebenarnya, agar kamu bisa mati dengan mengetahui kebenarannya. Sepertinya kamu tahu lebih jelas daripada aku. Kamu tidak masalah jika kamu meremehkanku. Tapi bagaimana mungkin wanita miskin sepertimu mungkin tahu tentang bawahan Dewa Perang? Kekuatan Zhuo Linghai dan Zhuo Lingbai, betapa hebatnya mereka. Itu benar. Kedua Zhuo Linghai dan Zhuo Lingbai di negara naga mereka adalah ahli tingkat atas. Tidakkah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu tahu beberapa trik amatir, kamu bisa berbicara sembarangan di depan kedua tuan ini? Apakah kamu dengar apa yang mereka katakan? Kursi ini hanya Dewa Perang yang berhak mendudukinya. Tidak peduli siapa yang berani menyentuh kursi ini, aku berhak menangkap mereka. Kamu bilang hanya Dewa Perang yang layak duduk di kursi ini. Kalau begitu, jika aku adalah Dewa Perang, maka putriku bisa duduk di sini, kan? Shaolin, apakah kamu sudah gila? Xiang Ziki, aku bicara atas nama Dewa Perang Negara Naga. Orang itu hari ini tidak akan duduk di kursi ini untuk menganugerahkan kehormatan kepada Anda. Apa kualifikasimu untuk mengatakan itu? Apakah seorang Dewa Perang harus mendengarkanmu?
Kurang ajar. Komandan Seng melaporkan dengan benar. Kamu memang ceroboh dan tidak patuh hukum. Di siang bolong. Kamu benar-benar membiarkan putrimu di kursi Dewa Perang. Seperti yang diharapkan dari bangsa naga. 3 ahli energi internal teratas. Sebelumnya kami hanya dengar namanya tak pernah lihat. Hari ini, kami akhirnya bisa melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Omong kosong. Para ahli di bawah Dewa Perang. Siapa yang tidak terkenal jauh dan luas, dan siapa yang kekuatan tempurnya tidak mencengangkan. Hanya dengan trik-trik kecil ini, Anda berani menangkap seseorang di perjamuan Dewa Perang. Trik murahan. Zhuo Linghei dan Zhuo Lingbai saat ini adalah ahli tingkat atas negara naga. Selain Dewa Perang negara naga dan Jenderal Beiming, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Apa yang Anda katakan benar. Bahkan jika mereka mengalahkan semua orang di seluruh negara naga, tidak bisa mengalahkan saya juga. Shaolin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu benar-benar percaya kamu adalah Dewa Perang negara naga? Jika saya mengatakan saya adalah Dewa Perang, apa yang bisa Anda lakukan? Shaolin, melihat bahwa kamu akan menderita kemalangan besar, aku menasihatimu. Kamu sebaiknya menyerah saja dengan patuh. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kamu seorang Dewa Perang. Berhenti bicara, kau berani menyamar sebagai Dewa Perang negara naga. Takut kalau kau membuatnya marah, kau akan dibawa pergi. Jika memecahkan beberapa piring, dianggap sebagai seorang master, maka Xiao Yu kita juga bisa dianggap sebagai master di negara naga. Benar. Apa maksudmu, Shaolin? Di depan Zhuo Linghei dan Zhuo Lingbai. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Saya ingat, ketika Xiao Yu kita berusia 3 tahun, dia pernah mengamuk dan menjatuhkan piring-piring di atas meja ke lantai dibandingkan dengan metode mereka barusan. Itu tidak jauh lebih buruk, bukan? Shaolin, kamu membandingkan Zhuo Lin dengan anak berusia 3 tahun. Aku pikir kamu benar-benar ingin mati. Tuan Zhuo Lin, kamu harus memberinya pelajaran yang baik. Ini terlalu menakutkan. Aku hanya tahu Zhuo Lingbai memiliki energi internal yang kuat, tetapi mengetahui Zhuo Linghei, bahkan lebih baik, Zhuo Ling yang terhormat. Kemampuan kalian berdua dikenal di seluruh bangsa. Shaolin itu sengaja datang ke sini untuk menantang otoritas kalian. Shaolin, melihat bahwa kamu hanyalah seorang wanita yang juga memiliki anak. Aku tidak ingin menggunakan kekerasan terhadapmu. Kamu harus patuh ikut dengan kami. Saya ada di sini. Jika Anda punya nyali, datanglah. Bagaimana bisa? Keterampilan amatir saya masih bisa mengguncang Anda. Kakak, habisi dia. Sebaliknya, saya berharap kakak Anda perjalanan yang aman. Mencari mati. Hari ini adalah ulang tahun putri saya. Saya tidak ingin ada yang mati. Cedera kecil ini berfungsi sebagai pelajaran bagi Anda. Ya Tuhan, dia benar-benar mengalahkan Zhuo Linghei dan Zhuo Lingbai. Itu tidak bisa dipercaya. Kekuatan Shaolin sangat menakutkan. Dia benar-benar menyembunyikan kemampuannya. Ini tidak mungkin. Kekuatan Zhuo Linghei dan Zhuo Lingbai di negara naga hanya kalah dari Dewa Perang dan Jenderal Beiming. Bagaimana mungkin dia wanita miskin berjualan di warung dengan mudah mengalahkan mereka? Terlebih lagi dia bahkan berani memprovokasi Dewa Perang. Shaolin, siapa kamu sebenarnya? Saya sudah bilang, tapi Anda tak mau percaya. Shaolin, jangan berpikir bahwa kamu mengalahkan Zhuo Linghei dan Zhuo Lingbai, dan kamu berani mengibarkan bendera Dewa Perang, berkeliaran menyebabkan masalah di mana-mana. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidikimu. Kamu hanyalah seorang wanita tanpa latar belakang, bercerai, yang telah mendirikan warung di luar pintu masuk sekolah menengah. Shaolin, jika kamu adalah Dewa Perang, aku akan berlutut di hadapanmu dan bersujud 10 kali dengan keras. Baiklah. Semua orang adalah saksi. Ketika saatnya tiba, Anda harus menepati janji Anda. Shaolin, jangan mendahului dirimu sendiri.
Di perjamuan Panglima Perang, kamu melukai Zhuo Linghei dan Zhuo Linbai. Ketika Panglima Perang tiba, dia akan sangat marah. Dan ketika hukuman dijatuhkan, kamu akan berada dalam masalah besar. Mereka salah menyampaikan perintah Dewa Perang. Saya sendiri pantas mati 10.000 kali. Kami difitnah. Seseorang memberitahu Panglima Perang dan menyuruh kami datang ke sini untuk melakukan penangkapan. Siapa itu? Bicaralah, saya akan mengampuni hidup Anda. Bicaralah. Siapa yang salah menyampaikan perintah Panglima Perang dan mengirimmu ke sini? Itu adalah Zhuo Lin, pengawal-pengawal. Cepat selamatkan dia. Zhou Lin, kamu membunuh Zhuo Linbai. Panglima Perang tidak akan membiarkanmu lolos. Zhou Lin, kamu benar-benar pembawa sial. Jika Panglima Perang datang mencari masalah karena kamu, tolong sama sekali jangan katakan kamu mengenal kami. Tidak mungkin. Kamu wanita berada dalam masalah besar. Ketika Panglima Perang tiba, dia pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Apakah mereka benar-benar akan membawamu pergi? Xiaoye, ibu minta maaf karena membuatmu mengalami ulang tahun yang dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Ibu berjanji, lain kali saya akan menyiapkan untukmu perjamuan ulang tahun yang bahkan lebih mewah dari ini untuk menebusnya. Zhou Lin, kamu mengabaikan Panglima Perang dan di siang bolong menyebabkan Zhuo Linghei dan Zhuo Linbai satu tewas dan satu terluka. Xiang Ziki, saya hanya menyebabkan dia cedera ringan. Anda menghampiri dan mengajukan pertanyaan, dan orang itu meninggal. Dan Anda masih ingin menjebak saya. Semua orang melihatnya. Wanita ini membunuh bawahan Panglima Perang. Ketika Panglima Perang turun, semua orang harus bantu saya melaporkan ini kepada Panglima Perang. Dia harus dihukum berat. Bagus, sangat bagus. Xiang Ziki, saya baru saja melihat bahwa saat Anda mengajukan pertanyaan, di belakang Zhuo Linbai, Anda mengedarkan energi. Katakan padaku rahasia apa yang dimiliki Zhuo Linbai yang tidak bisa dia ungkapkan, dan karenanya harus mati. Energi apa yang saya edarkan? Saya sedang menyelamatkannya. Semua orang yang hadir, Jiang Tong dan yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan pejabat tinggi. Satu-satunya yang memenuhi syarat adalah Jenderal Bingming dan Jiang Ziki. Jenderal Bingming selalu absen. Hanya kamu Zhuo Linghei dan Zhuo Linbai. Jika bukan Anda Jiang Ziki yang memberitahu mereka. Lalu, siapa lagi? Kamu wanita jahat. Kamu memfitnah saya. Baik sekali Komandan Xiang. Anda hanya berdiri di samping, menelpon di ponsel Anda. Apakah Anda berani memberitahu semua orang siapa yang Anda telepon? Saya hanya menginstruksikan seseorang untuk menyelidiki kamu Zhou Lin mengenai latar belakangmu. Selain itu, apakah Anda menginstruksikan seseorang atas nama Dewa Perang kita memerintahkan Zhuo Linghei dan Zhuo Linbai menangkap? Saya tidak. Bagus, keluarkan ponsel Anda. Mari kita lihat riwayat panggilan Anda. Zhou Lin, saya katakan padamu, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Upacara otorisasi telah dibatalkan. Berapa lama Anda bisa tetap jadi komandan? Kamu wanita miskin yang menjalankan warung. Hak apa yang kamu miliki untuk melihat? Ponsel Komandan Tianlin milik saya. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan saya tidak akan menjadi Komandan Tianlin lama lagi? Jenderal Bingming telah tiba. Jenderal Agung, itu dia. Zhou Lin membunuh Zhuo Linbai dan melukai Zhuo Linghei dengan parah. Kami mohon paduka untuk menghukumnya atas kejahatannya. Ya, Jenderal Agung, bahkan sebelum Anda tiba, wanita itu mengganggu perjamuan. Anda harus menghukumnya atas kejahatannya. Siapa kamu? Aku, Jiang Tong. Xiang Ziki, bagaimana kamu masih bisa memiliki kerabat yang tidak terhormat seperti itu? Jenderal Agung, itu benar sekali. Dia benar-benar seperti yang dikatakan Komandan Sheng. Saya baru saja menerima laporan bahwa kamu terus-menerus mempermalukan Nona Zhao dan putrinya di sini. Jenderal Agung, Zhou Lin adalah tamu terhormat, tetapi dia melakukan pembunuhan di perjamuan. Sekarang ini telah sangat memengaruhi ketertiban perjamuan penghargaan. Sebagai Komandan Tianlin, saya memohon paduka agar saya mengusirnya. Saya harap paduka dapat berhasil memimpin perjamuan penghargaan. Xiang Ziki, kamu tidak perlu repot-repot. Bekerja untuk jenderal dan menghilangkan kekhawatiran Panglima Perang adalah kehormatan bagi saya, Xiang Ziki. Saya baru saja menerima perintah Dewa Perang. Upacara penghargaan ditangguhkan. Apa? Jenderal, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah upacara penghargaan dijadwalkan hari ini?
Dengan begitu banyak orang yang menonton sekarang, saya akan kehilangan muka. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Kamu menyinggung Dewa Perang. Dan kamu masih menginginkan otorisasi. Tapi, saya adalah Komandan Tianlin, yang ditunjuk langsung oleh Panglima Perang. Sheng Ziki. Kamu mengandalkan status sebagai Komandan Tianlin. Bertindak sewenang-wenang di perjamuan pelantikan ini. Sangat keterlaluan. Apakah kamu layak menghadiri upacara Dewa Perang? Ini semua karena kalian berdua pembuat onar yang menimbulkan masalah di sini. Kalau tidak, saya tidak akan. Hanya untuk melampiaskan amarahmu, menyinggung Panglima Perang. Juga. Sheng Ziki. Karena kamu belum dianugerahi atau belum menjabat, kamu sudah berpikir untuk merebut otoritas saya. Apakah kamu pikir saya adalah kerabat Dewa Perang? Sheng Ziki, saya tidak tahan dengan kritik seperti itu dari semua orang. Saya khawatir mungkin ada kesalahpahaman di sini. Salah paham siapa yang memberimu keberanian? Berani berada di sini, menggertak Nona Zhou dan putrinya. Nona Zhou. Dia hanyalah seorang wanita yang menjual panakut. Kamu punya nyali besar. Beraninya kamu mempertanyakan apa yang saya katakan. Saya tidak berani, saya tidak berani. Beraninya orang rendahan seperti saya mempertanyakan keputusan Jenderang. Cepat minta maaf kepada Nona Zhou. Jenderang, bagaimanapun saya adalah pejabat kepala kota. Anda ingin saya di depan begitu banyak orang untuk meminta maaf. Saya akan pergi. Sheng Ziki, kamu mungkin belum mengerti. Permintaan saya agar kamu meminta maaf adalah menyelamatkanmu. Apel. Menyelamatkan saya. Dewa Perang memiliki banyak mata dan telinga. Mereka sudah melaporkan situasi di sini kepada Dewa Perang. Jenderang, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Semua orang yang hadir di sini dapat menyaksikan sendiri bahwa dia membunuh Zhuo Lingbai dan melukai Zhuo Linghe dengan parah. Sheng Ziki, saya tidak ingin mendengar ini. Seseorang di lokasi kejadian sudah melaporkan situasi di lokasi kejadian kepada saya. Jenderang, Pengawal, ambil ponselnya, cari orang yang dihubungi, dan kemudian selidiki dengan jelas. Saya ingin melihat siapa yang memalsukan perintah Dewa Perang untuk memanggil Zhuo Linghe dan Zhuo Lingbai. Jenderal jangan. Apalagi yang harus Anda bantah? Anda yang memalsukan perintah Dewa Perang. Seorang wanita penjual panakut. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk setara dengan saya? Jenderal, berapa tahun saya merendahkan diri di hadapan Anda? Bahkan tidak sebanding dengan satu kata pun dari wanita itu. Benar-benar bodoh. Tidakkah Anda tahu siapa Nona Zhou? Mungkinkah dia adalah Dewa Perang? Mungkinkah bocah kecil itu adalah putri dari Dewa Perang? Lepaskan pakaiannya, ikat tangan dan kakinya, dan lemparkan dia ke jalan. Ya, bawa dia pergi. Jenderal. Jenderal. Anda telah menghina Dewa Perang Negara Naga dan Putri Dewa Perang. Hari ini, saya akan segera mencabut gelar Komandan Tianlin dan menyatakan Anda sebagai rakyat biasa. Apel. Saya tidak melakukannya. Terhadap Dewa Perang dan Putri Dewa Perang, saya hanya memiliki rasa hormat. Beraninya saya menghina mereka. Apakah itu Shaolin? Wanita tak tahu malu itu. Apakah dia melontarkan omong kosong kepada Anda? Si bodoh buta. Nona Zhou adalah Dewa Perang. Han Xiaoyu adalah Putri Dewa Perang. Hanya saja hari ini, Dewa Perang tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Apel. Nona Shu adalah Dewa Perang. Han Xiaoyu adalah Putri Dewa Perang. Yang menganugerahkan gelar kepada saya hari ini adalah Shaolin. Saya sangat bingung. Jenderal memohonkan pengampunan untuk saya. Sudah terlambat. Jika bukan karena hari ini, ulang tahun Putri Dewa Perang, saya khawatir Anda bahkan tidak akan mempertahankan hidup Anda. Saya tidak ingin menjadi rakyat biasa. Saya berjuang hampir sepanjang hidup saya, hanya untuk mencapai titik ini hari ini. Jenderal. Jika Anda tahu hari ini akan tiba, mengapa Anda bertindak seperti itu saat itu? Anda telah melakukan terlalu banyak pelanggaran. Saya tidak bisa melindungi Anda. Bawa pergi. Ya, tidak. Ampuni saya. Terakhir kali, Anda menindas Xiaoyu, dan saya membiarkan Anda pergi. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Kalau begitu saya tidak punya pilihan selain datang sendiri dan memberi Anda pelajaran. Shaolin, bagaimanapun juga saya dianggap sebagai Gubernur Beicheng. Coba sentuh saya lagi. Jiang Tong, sebagai Gubernur Beicheng, Anda menipu atasan Anda. Anda menjilat Dewa Perang dan Jenderal. Namun di bawah Anda menindas dan tiran.
Orang seperti Anda tidak lagi pantas menjadi gubernur Beijing. Siapa Anda berani mengatakan itu? Anda bilang saya seharusnya tidak menjadi komandan. Dan saya langsung berhenti. Jiang Tong, Nona Xiao benar. Mulai hari ini, Anda bukan lagi gubernur Beijing. Segera keluar. Saya menolak untuk menerima ini. Jenderal, jangan tertipu oleh wanita ini. Dia berbicara omong kosong. Jiang Tong, pencabutan posisi Anda adalah niat Dewa Perang. Apakah Anda tidak puas dengan keputusannya? Apa? Jenderal Bei Ming ini benar-benar menghormati Shaolin? Sebenarnya apa latar belakang Shaolin? Jenderal, mohon memohonkan perantaraan kepada Dewa Perang untuk saya lagi. Anda tidak bisa membebaskan saya. Terlambat. Bawa mereka berdua pergi. Karena upacara pengobatan telah selesai. Selanjutnya, sekarang waktunya upacara pengakuan Dewa Perang. Saya meminta semua orang kembali ke tempat duduk Anda. Hadiah ulang tahun pewaris Dewa Perang sedang diantarkan. Putri Dewa Perang ternyata berulang tahun sama denganku. Bukan hanya ulang tahun yang sama. Hadiah yang dia terima, Anda juga akan menerimanya. Berhentilah membodohiku. Bagaimana aku dibandingkan dengan Putri Dewa Perang? Dewa Perang Negara Naga. Untuk mengucapkan selamat ulang tahun Nona Xiaoyu. Kami secara khusus mempersembahkan hadiah sederhana ini. Semoga Nona Hang selamat ulang tahun. Apa Dewa Perang mengirimiku hadiah? Kapan gadis kecil ini mengenal Dewa Perang bangsa naga? Tepat sekali. Dewa Perang Negara Naga benar-benar merayakan ulang tahun gadis miskin ini. Bagaimana dia layak? Itu pasti kesalahan. Kudengar Jenderal Bei Ming punya posisi tinggi dan berkuasa. Orang biasa tidak berani mendekatinya. Dan bagaimana dengan Dewa Perang? Dia bahkan di atas 10.000 orang. Sangat misterius. Lalu mengapa mereka memperlakukan kita begitu sopan? Mungkin karena Xiaoyu kita bijaksana dan lucu. Semua orang yang melihatnya menyukainya. Lihat ibumu juga mendapat manfaat dari keberuntungan Xiaoyu. Kamu menyukainya. Aku menyukainya. Ibu bilang, ibu harus menebus semua penderitaanmu selama bertahun-tahun dan menuntutnya kembali sepenuhnya. Ibu ingin kamu menjadi seluruh kota Tianlin, putri kecil yang paling mulia. Berani aku membandingkan diri dengan Putri Dewa Perang. Dia adalah putri kecil paling mulia di seluruh Tianlin. Ayo sayang kita pergi ke suatu tempat. Dokter, putri saya baik-baik saja pagi ini. Apa yang terjadi begitu tiba-tiba? Dewa Perang, Nona muda menderita keracunan kronis. Untungnya hari ini sudah terkontrol. Tetapi mungkin hari ini, seseorang memberikannya lagi. Dan meningkatkan dosisnya. Jika masih belum ada penawar, saya khawatir dia akan tetap koma. Lalu, mengapa Anda tidak segera menggunakannya? Tunggu apa lagi? Rumah sakit kami sudah. Rumah sakit terbaik di seluruh negeri. Tetapi kami tidak memiliki cadangan seperti ini. Namun yakinlah Dewa Perang, saya pasti akan menggunakan semua sumber daya untuk mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Bei Ming, Hadir. sampaikan perintah saya. Semua orang bergerak. Penawar harus ditemukan dalam waktu 3 hari. Dimengerti. Xiaoyu, kamu harus hidup dengan baik. Ibu pasti akan membuat semua orang yang membulimu menerima balasan. Dewa Perang. Bawahan Anda telah menyelidiki dan menemukan bahwa Xing Ziki dan Jiang Xi telah bertemu secara diam-diam beberapa kali. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Awasi mereka dengan ketat dan perkuat keamanan di bangsal Xiaoyu. Ya, bawa saya ke suatu tempat sekarang juga. Saya punya petunjuk baru tentang penawar. Bawahan Anda akan menemani Anda. Tidak perlu. Saya khawatir akan komplikasi tak terduga. Bersiaplah saja untuk menjawab panggilan saya kapan saja. Dimengerti. Tetua Gu, saya Shulin. Saya dengar Anda tetua, memiliki penawar untuk racun eksotis. Saya secara khusus datang untuk meminta bantuan Anda. Kamu Shulin. Tetua Gu, ini catatan medis dan foto putri saya. Dia telah menderita racun yang kuat dan sudah tidak sadarkan diri. Saya mengetahui, hanya Anda di seluruh bangsa naga yang telah mengembangkan penawar khusus. Itulah mengapa saya datang kepada Anda. Saya mohon. Racun ini, obatku memang bisa menyembuhkannya. Obat ini dikembangkan olehku dengan menghabiskan upaya dan energi hidupku. Tujuannya menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan nyawa, merebut kembali nyawa dari malaikat maut. Namun, Berapa banyak uang yang Anda inginkan? Sebutkan harga Anda. tidak perlu menyebutkan harga. Aku tidak bisa memberimu obat kini. Mengapa? Apa yang Anda inginkan? Saya bisa memberikan apapun kepada Anda. Tolong berikan saya penawarnya. Seseorang menculik cucuku dan menyuruhku menunggumu di sini. Tujuannya adalah agar aku memberitahumu secara pribadi. Aku tidak bisa memberimu penawar. Jika aku memberikannya kepadamu, cucuku akan kehilangan nyawanya.
Siapa orang ini? Ini aku. Jiangxi. Semua orang sudah tiba. Wanita tragis itu. Aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Kembalikan cucuku padaku. Mengapa kau terburu-buru? Jika aku mengembalikan cucumu kepadamu, kau membalikan badan dan menyerahkan pil itu padanya. Kau, Bukankah semua usahaku akan sia-sia? Shaolin, kau mempermalukanku di depan umum. Dan merendahkanku menjadi rakyat jelata. Sekarang aku hanya ingin melihatmu meratap dan berteriak. Tidak punya tempat untuk meminta bantuan. Aku juga ingin kau tahu bahwa kau juga akan mengalami hari ini. Baiklah. Bawa Handa Chuan ke Bangsal. Dapatkan alamatnya darinya sesegera mungkin. Jiangxi, Handa Chuan tahu Xiao Yu sedang sekarat. Dia berkata bahwa demi putrinya, dia akan memberitahu saya di mana kamu menyembunyikan orang itu. Handa Chuan, pria pengkhianat yang tercela itu. Jiangxi, kamu belum menikah dan tidak punya anak. Jadi kamu tidak mengerti. Kau yang bermarga, Shol, apa maksudmu dengan itu? Jiangxi, pria seperti Handa Chuan. Jika dia bisa meninggalkanku, dia juga bisa meninggalkanmu. Tidakkah kamu berpikir, dia adalah cinta sejatimu? Apa yang dia hargai, tidak lebih dari uang di belakangmu, dan kekuasaan keluarga Jiang. Cinta dibandingkan dengan ikatan darah, dan kasih sayang keluarga, akan selamanya hanya menempati peringkat kedua. Baiklah. Jiaolin, aku menerima kekalahan taruhan ini. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Terserah padamu. Baiklah, saya mengerti. Tetua Gul, cucumu telah ditemukan. Nona Shou, cucuku, apakah dia benar-benar sudah diselamatkan? Benar, saya akan mengantarmu ke sana sekarang. Anda perlu melihatnya sendiri agar tenang. Saya mengerti. Zhao Jiolin, kau tidak akan menghukumku. Kamu boleh pergi. Ini bukan gayamu. Menurut gaya saya sebelumnya, saya pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saya akan mengurungmu secara permanen, agar memastikan kamu tak akan kembali selamanya. Lalu mengapa kau belum menghadapiku? Mungkinkah kau ingin menahanku untuk menyiksaku perlahan? Setelah insiden ini, saya juga menyadari bahwa meskipun saya adalah dewa, beberapa hal tidak bisa dibawa ke ekstrem. Saya harus meninggalkan anak saya sendiri. Jalan keluar. Oleh karena itu, kamu boleh pergi. Sudah aku bilang. Aku selalu menggunakan formulaku. Obat yang dikembangkan pasti memiliki efek ajaib. Selama kamu terus meminumnya, kamu pasti akan pulih. Xiao Yu, kamu benar-benar membuat ibumu sangat ketakutan. Ibu? Ayah di mana? Dia ada di luar. Dia tidak punya muka untuk menemuimu. Kalau begitu katakan padanya untukku, bahwa saya memaafkannya. Bisakah ibu memaafkannya juga? Hari-hari ke depan, saya akan menghabiskannya bersamamu. Baiklah. Putriku yang baik.